Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulul Amri, Prodi S1 Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Angkatan 2021 dengan 3 digit NIM terakhir 052. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video tutorial terkait materi pembelajaran di kelas. Materi yang akan saya peragakan pada hari ini yaitu materi tentang jumlah dengan 6 segmen. Yang pertama ada instalasi, yang kedua ada segmen template, yang ketiga ada segmen menu, yang keempat ada segmen multi language, yang kelima ada segmen form, dan yang keenam ada upload to web hosting. Mari kita mulai pada segmen pertama. Jadi pertama-tama mari kita download aplikasi jumlahnya terlebih dahulu. Jadi jumlah ini semacam CMS ya teman-teman ya. CMS itu Content Management System, yang mana kalau teman-teman kurang paham sama seperti WordPress gitu. Jadi intinya bisa membantu kita dalam mengelola konten lah. Nah, ini kita download yang versi 3 karena memang biasanya yang dipakai pada instansi itu masih yang versi 3. Versi 5 ini sudah seperti WordPress ya. Versi 3 ini masih jadul lah istilahnya gitu. Nah, untuk video kali ini saya akan memakai versi 3.10.12. Jadi langsung kita tekan view files, kita download yang zip ya teman-teman. Kita download yang zip. Kita tunggu terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi nanti kita akan memasang terlebih dahulu pada localhost ya teman-teman. Lalu finalnya kita akan upload ke hosting online gitu. Untuk hostingnya untuk saat ini kita pakai dari Niaga Hoster ya. Teman-teman bisa cari. Kalau teman-teman mau hosting online masih banyak vendor yang lain sih. Oke, sudah selesai downloadnya. Mari kita refresh terlebih dahulu ya. Nah, ini sudah. Kita pindah ke folder dulu biar enak. Kita pindah ke folder praktik. Jadi kita ekstrak dulu. Ekstrak gini. Ya, ini menunggu lagi ya teman-teman ya. Kita tunggu dulu proses ekstraknya. Oke, sudah selesai proses ekstraknya. Kita rename dulu. Saya rename nama foldernya jadi jumlah 2 ya, karena sebelumnya saya sudah praktek terlebih dahulu gitu. Kita pindah ke exam htdocs. Kita pindah di sini ya. Ya, ini banyak jumlahnya, ini memang ya begitulah, mencoba dulu ya teman-teman sebelum bikin video tutorial. Ini masih nunggu lagi teman-teman. Mohon maaf ya, memang kita praktek dari awal, jadi ya harap bersabar. Harusnya tidak terlalu lama sih, tapi ya beginilah lab komputer spek lama ya. Kita nanti tidak perlu membuat database ya teman-teman. Jadi nanti saat proses instalasi itu kita langsung akses localhost /jumlah 2 gitu. Jadi kita nggak perlu ke phpMyAdmin untuk bikin database. Kita tidak perlu itu. Oke,
hampir selesai. Oke, sudah selesai. Karena kita sudah tidak butuh halaman ini, kita langsung aja ya, langsung pakai jumlah 2. Nah, kita sudah masuk ke halaman instalasi. Singkat saja ya teman-teman ya, kita buat secara random aja lah ya. Tes web 3, deskripsi tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Ini ya, teman-teman bisa lihat emailnya juga ya, atau nggak perlu ya, nggak apa-apa lah. Sebenarnya ini dia nggak bakal juga sih, dia nggak bakal dia tidak akan verifikasi email juga, jadi aman. Untuk set offline-nya kita tetap ini ya, pilih no, karena nanti kita akan upload ke hosting online. Ini kita ganti dulu. Baik, kita next. Nah, tidak ada verifikasi email kan. Ini untuk konfigurasi database ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak merubah konfigurasi di PHP MyAdmin teman-teman, harusnya setting pengaturannya seperti ini, settingannya seperti ini ya. Ini kita isi ini aja, ini sudah, biarkan saja yang lain, kita next. Nah, ini supaya pada saat selesai instalasi itu ada seperti sampel postingan ya, sampel postingan gitu. Jadi kita pilih blok English yang sampel data ini tidak perlu karena kita cuman sekedar praktik aja ya. Ini kita klik install ya, kita tunggu ya. Ini seharusnya nggak memakan waktu lama sih harusnya. Nah, sudah selesai ternyata. Ini kita hapus ya teman-teman, karena ya untuk faktor keamanan lah. Kita hapus, berhasil ya, berhasil. Ini biasanya kalau dari saya sendiri itu untuk memudahkan, kita buka 2 halaman ya. Jadi halaman satu untuk administrator, halaman satunya untuk public site ini. Nah, jadi begini ya tampilan pertama setelah instalasi, proses instalasi. Segmen instalasi sudah selesai, kita lanjut ke segmen template. Nah, template ini sebenarnya teman-teman bisa cari ya, di ini jumlah ya, apalah itulah. Jadi teman-teman bisa karena pada pembelajaran di kelas kami memakai JA Stark ya, disarankan oleh dosen kami Pak Faisal. Jadi video pembelajaran kali ini akan menggunakan tema tersebut, template tersebut. Nah, untuk bisa mengunduh atau mendownload template ini, itu kita perlu sign up dulu ya. Jadi kita perlu bikin akun dulu di sini. Kalau sudah, kita bisa mendownloadnya. Kalau teman-teman cari template, teman-teman juga harus perhatiin ininya ya. Template ini bisa buat untuk jumlah berapa aja. Ini udah ada tulisannya untuk jumlah 3 dan 4, jadi aman. Karena kita masih pakai jumlah 3 ya untuk praktik kali ini. Dari sekian banyaknya kita hanya butuh yang ini sama yang ini. Saya sarankan untuk download satu-satu ya teman-teman. Jadi karena nanti pada saat upload di jumlahnya itu kita satu-satu, nggak bisa dua file terus lalu dikompres gitu, nggak bisa. Oke, sudah terdownload, kita masuk dulu,
kita masuk ke halamannya dulu. Kita masuk ke halaman admin. Jadi seperti ini halaman adminnya. Untuk dapat menginstal untuk memasang template ya, memasang template itu kita bisa di sini manage install extension, manage install gitu. Jadi kita ya tinggal drag and drop aja sepertinya teman-teman. Kita kembali ke folder download, folder download. Saya sarankan untuk mendrag yang T4 dulu ya teman-teman, karena kalau teman-teman mendrag yang JA itu setelah itu akan muncul notifikasi bahwa JA itu butuh T4 sebagai requirementnya gitu. Ini ya, saya coba ya. Kita tunggu dulu. Nah sudah. Nah ini JA start require for plugin to be installed and enabled. Jadi ya T4 dulu baru JA. Sesudah itu kita bisa lihat di sini template styles. Nah ini tuh kita bisa jadikan default ya teman-teman. Kita bisa jadikan default. Kita refresh dulu ya untuk melihat hasilnya. Nah ini tuh sudah pakai template yang berbeda. Jadi awalnya kan kita pakai protostar ya, kalau yang ini tuh JA tadi. Nah yang menarik dari jumlah ini dibandingkan WordPress ya, jadi jumlah 3 ini saya tidak tahu sih kalau jumlah 4 dan 5 bagaimana, tapi jumlah 3 ini menu 1 dengan menu 2 itu kita bisa terapkan 2 template yang berbeda teman. Contohnya misalkan kita masuk ke JA Start ya, JA template ini, template JA Start. Nah ini tuh kita itu bisa menerapkan template JA Start ini pada menu tertentu. Jadi misalkan kita ke menu assignment ya, kita sudah masuk JA Start, kita pilih ke menu assignment, lalu kita coba yang about aja. Kita about, kita save terlebih dahulu. Nah ini kan sudah ya, jadi kita home-nya ini, nah home-nya kan masih seperti ini kan, kita tadi menerapkan JA Start pada about ya. Nah kita klik yang about, nah ini kan berbeda sudah. Jadi ya menariknya seperti itu. Jadi antara apa ini, menu ini kita bisa menerapkan 2 template yang berbeda gitu. Kita revert dulu ya, kita kembalikan dulu, kembalikan setelan awal terlebih dahulu. Baik, untuk template seperti itu teman-teman. Kita akan beralih pada segmen yang selanjutnya, yaitu segmen menu ya. Jadi pada segmen menu ini teman-teman bisa menambahkan menu baru ya, menu item, new. Misalkan teman-teman itu mau prodi IP, ini harusnya sih ini tidak bisa ya. Mari kita, jadi terserah sih teman-teman mau menambahkan materi apa, cuman ini hanya apa ya, hanya ini aja apa, hanya contoh saja. Jadi teman-teman bisa menambahkan ini, menambahkan menu baru ya, prodi IP. Ini kita artikel ya, artikel pilih yang single artikel kalau teman-teman mau bikin suatu postingan gitu. Ini kalau misalkan teman-teman udah bikin ya, tapi kan teman-teman belum bikin artikelnya, jadi kita create aja. Misal ini tetap ya, prodi IIP, gini aja teman-teman, sudah cukup.
gini aja, lalu kita save and close. Oke, sudah. Ini kita pilih di main menu ya teman-teman, kita pilih di main menu. Sudah seperti ini saja, save and close. Kita cek di sini. Nah, ini kan sudah ada muncul ya menu prodi IP yang baru kita buat. Ini apa ini namanya? Ini yang kita ketik tadi. Lalu kita coba untuk mengembed ya teman-teman ya, mengembed link YouTube di menu tadi. Sebelum itu kalau teman-teman mengembed suatu link ya, misalkan ini ya, ini video saya pribadi terkait bagaimana merepair ketika MySQL di XAMPP bermasalah ya. Misalkan kita coba ini ya, kita buat kalau misalkan teman-teman bikin new item itu, kalau misalkan tidak mengubah salah satu pengaturan di global configuration itu nanti tidak bisa tampil teman-teman. Jadi misalkan apa ya, MySQL exam, misalkan seperti itu, MySQL exam, misalkan gini ya, itu dia oke. Oke, sudah nah ini misalkan teman-teman tidak mengubah salah satu pengaturan di global configuration, itu dia tidak akan muncul. Nah, munculnya seperti ini. Jadi apa yang harus kita ubah? Kita harus mengubah di global configuration-nya teman-teman. Jadi apa ya, istilahnya gitu, text editornya itu kita ubah gitu. Secara gampangnya itu gitu. Nah, ini kita ubah di none. Kita save and close. Kita masuk ke tadi. Yang ini ya, MySQL exam. Nah, ini kita edit lagi. Nah, ini kan ada P, seharusnya nggak perlu ada P kan, tadi langsung gini aja gitu, langsung seperti ini. Kita save. Nah, kita ini refresh, tada, muncul kan, berhasil teman-teman untuk embed link YouTube ya. Jadi untuk ya terkait menu hanya 2 itu ya teman-teman yang memang penting, karena sisanya teman-teman bisa apa ya istilahnya, oprek sendiri lah tuh. Baik, kita close dulu, kita kembalikan dulu ya global configuration-nya. Kita pakai yang biasa aja, yang Tiny MCA. Kalau ada kebutuhan lagi kita baru ubah. Baik, untuk segmen menu sudah selesai. Sekarang kita masuk ke segmen multi language ya teman-teman. Jadi untuk multi language ini kita perlu install dulu ya teman-teman. Kita perlu install language-nya terlebih dahulu. Jadi kita ke extension manage, install language. Kita akan menginstal Indonesia ya, Indonesia language. Jadi kita klik aja, kita search. Ini kita install. Bisa jadi ini butuh internet sih, jadi teman-teman siapkan internet juga ya kalau mau install ini. Oke, sudah keinstall ya teman-teman. Kita activate dulu bahasa Indonesianya. Nah, jadi kita sudah activate bahasa Indonesianya.
kita activate juga plugin ya, plugin language filter juga kita activate dulu. Oke, sudah selesai. Nah, terkait step-stepnya, untuk mudahnya itu kalau dari saya itu bikin menu dulu ya teman-teman. Nanti kita akan bikin menu, bikin kategori, dan artikel yang sebelumnya sudah ada itu kita kelompokkan sesuai kategori itu. Jadi biar gampang. Oke, ini Indonesian menu. Nah, ini menu ID gitu. Ya, tahap-tahap seperti ini memang tidak terlalu sulit ya. Yang sulit itu kalau udah udah apa ya, udah masuk di tengah-tengah itu ya agak bingung nanti real. Nah, ini kan udah kan. Jadi untuk memudahkan itu ya tinggal pindah aja ini teman-teman. Tinggal di page, lalu ini di English, ini dipindah ke English menu dulu, di copy ya, di copy, proses. Nah, ini sudah selesai. Jadi ya untuk inilah istilahnya apa ini, menduplikat atau memindahkan ke menu yang lain itu lebih mudah lah page ini. Bahasa Indonesia. Nah, ini kan belum ada akses copy gitu. Nah, kalau misal kita udah ke English menu, Indonesia menu itu kan sudah ada ya. Nah, kita tentukan dulu halaman home-nya. Kita tentukan ini ya. Kita pakai ini. Jadi ini nanti harus ditranslate satu-satu ya teman-teman. Nggak bisa otomatis. Tapi dengan begitu lebih akurat sih jatuhnya. Biasanya kalau pakai Google Translate kan ada beberapa yang tidak akurat ya. Oke, ini sudah. Lalu kita bikin kategori sekarang. Kita bikin kategori Indonesia dan kategori Inggris. Untuk kategorinya ini ya pilih Indonesian aja lah, Indonesia gitu. Ini Indonesian. Oke, parent nggak perlu. Ini bahasa Indonesia. Oke, sudah gini aja sih teman-teman. Save and close. Lalu kita bikin lagi satu yang English ya. Yang English juga kita perlu membuat English menu. Kok English menu? English gitu aja sih. English tuh. Englishnya bahasa Inggris. Ya, seperti itu sih teman-teman. Kita bikin dua kategori dulu. Ini kan sudah ya. Kita masuk ke artikel ya teman-teman. Kita masuk ke artikel. Nah, artikel ini kita cek semua, kita batch. Ini kita English ya. Ini English, ini move aja gak apa-apa. Kita move. Nah, ini kan sudah jadi Inggris semua tuh. Nah, sekarang kita copy juga untuk bahasa Indonesia. Nah, ini Indonesia, copy, proses. Jadi nanti ada, nah ini dua konten ya, satu Indonesia, satu bahasa Inggris. Nah, ini kita untuk ya biar teman-teman tahu juga ya nanti ya. Biar teman-teman tahu juga perbedaannya gimana. Ini kita apa ini namanya? Kita bikin centang dulu. Biar teman-teman nanti tahu, oh ini menu ini kalau di menu English seperti ini kalau di menu Indonesia seperti ini gitu. Jadi kita bikin seperti itu dulu. Lalu
kita bikin modul ya teman-teman. Kita bikin modul ya, Indonesian menu, betul, Indonesian menu. Ini posisinya posisi 1 ya teman-teman, jadi di atas posisi 1. Jangan lupa language-nya itu perlu, lalu save and close ya, save and close. Ini juga kita bikin modul yang English, sama ya, sama seperti tadi. Positionnya itu posisi 1, lalu bukan, language-nya English, save and close gitu. Nah ini kan sudah ada kan. Teman-teman juga bisa mengasosiasikan halaman Indonesia dengan halaman Inggris ya. Jadi kita klik seperti itu. Nah ini tinggal ya dipilih aja ini, itu save and close. Nanti ada, nah kalau kayak gini itu udah apa ini namanya, udah terasosiasi gitu. Setelah bikin modul, kita ke ini ya, extension modules ya. Kita install yang namanya language switcher. Nah ini kita install dulu. Sama aja ya. Ini position 7 ya teman-teman ya, 7 ya. Biarkan seperti ini aja, kita cuma ngatur posisinya aja, save and close. Mari kita cek ya teman-teman, apakah sudah berubah atau belum. Nah ini sudah berubah. Ini tuh main menunya ya teman-teman. Ini main menu, ini tuh menu bahasa Inggrisnya. Nah biar nggak kelihatan gimana ya, tinggal dinonaktifin aja teman-teman. Jadi tetap pada halaman yang sama di modules tuh, teman-teman tinggal klik ini aja, main menunya tinggal di unpublish saja, lalu kita refresh. Nah gini kan. Lalu agar ini tampilan ini tuh apa ini namanya, ini loh, sejajar dalam satu baris ya teman-teman, tinggal masuk ke main menu aja, ke advance. Nah menu class suffix ini teman-teman tinggal copy aja yang nav garis pills itu teman-teman copy aja, masuk ke English menu, ini tinggal diginikan aja, save and close. Indonesia tadi Indonesia apa yang English ya? Oh yang English ya, yang Indonesia juga sama. Nah tadi kan teman-teman kalau perhatiin kan kontennya tidak muncul ya, artikel. Nah itu perlu diatur ulang ya teman-teman. Jadi di English ini teman-teman tuh ngaturnya begini. Jadi ini tuh diatur sebentar. Jadi kategorisnya itu tinggal dipilih aja tuh, English gitu kan, save and close. Kategori apa ini, kategori home-nya itu tinggal dipilih aja gitu. Kita ke Indonesia juga, kita ke home. Nah ini kita ke detail, kita clear dulu. Nah ini kita pilih yang Indonesia. Nah ini di save and close. Nah kita kembali lagi, kita melihat apakah sudah kan, aman. Kita ke Indonesia, aman juga. Nah ini tadi yang saya bilang ya teman-teman. Jadi waktu di artikel tadi kan saya hanya mencentang, centang sama X ini artinya itu publish atau unpublish ya. Centang artinya publish, kalau X ini artinya unpublish. Nah untuk membedakan ini kan saya publish semua ya, yang English itu saya publish semua, jadi kontennya ini ada semua. Nah kalau yang Indonesia itu
cuman 2 kan, sesuai dengan pengaturan yang ada di sini. Jadi yang kategori ini, kategori English itu semuanya publish, yang Indonesia itu hanya 2, sesuai dengan ini, berarti pengelompokan ini sudah berhasil lah teman-teman. Ya sebenarnya yang tidak saya praktikkan itu yang ini ya, mentranslate satu-satu itu agak itu ya, teman-teman bisa sendiri lah. Mungkin saya contohkan satu aja ya teman-teman ya. Jadi ya karena saya tidak pandai bahasa Inggris dan untuk menghemat waktu juga, jadi kita translate dulu. About your homepage, ya tentang beranda, tentang halaman beranda. Ini tentang beranda aja, tentang beranda. Nah ini kita tinggal klik aja ya teman-teman ya, kita tinggal, nah sudah, kita salin aja gitu, untuk mempercepat aja sih sebenarnya. agak anu ya, agak jadi ya satu-satu aja ya, karena ada halaman breaknya juga. Sebenarnya saya itu sih agak tidak sesuai konsep ya, karena tujuannya dibikin dua dibikin 2 postingan itu biar penerjemahan suatu konten itu jadi lebih akurat gitu. Tapi saya malah pakai Google Translate, tapi ya udahlah ya, ini hanya sekedar contoh ya teman-teman, sekedar contoh. Kita save and close. Oke, kita kembali ke ini. Tada, sudah kan, sudah berubah. Ini bisa dilihat dari URL-nya juga sih teman, bisa dilihat dari page-nya juga. Ini kan pakai ID kan, berarti kan Indonesia. Kalau pakai EN itu English gitu ya, gitu-gitulah. Baik, terkait materi multilanguage sudah selesai. Kita akan berpindah pada segmen berikutnya, yaitu form. Terkait form ya teman-teman, itu teman-teman ada nanti bisa pakai 3 cara. Teman-teman bisa pakai pakai third party app seperti ya Google Form atau Microsoft Form atau form-form yang lain lah, yang mana bisa teman-teman embed ya, bisa di embed code. Nah untuk yang dari jumlahnya sendiri itu teman-teman bisa klik ini dulu. Jadi teman-teman bisa ke manage, intake extension, manage, install. Jadi teman-teman klik ini, tombol ini, add install from web tab. Jadi itu gunanya ya biar kita bisa membrowse modul ya, plugin atau ya apapun itu dari yang sudah bekerja sama dengan jumlahnya sendiri sih. Nah ini banyak ya teman-teman, cuman yang paling sering itu yang ini, yang convert form. Mungkin kalau misalkan teman-teman saat membuka install from web ini tidak ada ini ya, teman-teman bisa cari di sini convert form gitu ya, nanti sama sih hasilnya ya, teman-teman bisa cari, nanti akan muncul ini tinggal diinstal aja ya teman-teman ya, tinggal diinstal aja. Ini yang kalau misalkan kita dari pihak yang istilahnya gitu, mungkin kerjasama dengan jumlahnya, karena ya tidak mungkin kan dia bisa dipilih secara random gitu. Terkait ya sudah selesai, teman-teman bisa lihat di sini sih convert form. Teman-teman bisa klik dashboard. Nah teman-teman itu bisa new form gitu. New form, teman-teman bisa pilih salah satu form ya, misalkan ini ya,
nih insert template. Oke, kita tunggu dulu, kita tunggu sampai ya seharusnya nggak lama sih ini, tapi entah kenapa jadi lama. Agak berat memang convert form ini ya, karena convert form ini agak berat ya teman-teman. Jadi saya tidak akan mempraktikkan banyak karena ya agak berat ya. Komputer saya tidak terlalu memadai sepertinya kalau kita teruskan. Jadi kita save aja, kita save formnya, tetap pakai nama ini juga, langsung kita ini close and return di halaman list form yang udah kita buat. Teman-teman bisa bisa kustomisasi itunya ya, kolom-kolom yang teman-teman ingin tanyakan untuk responden teman-teman gitu di samping kiri tadi. Cuman saya tidak akan mempraktekkan itu karena teman-teman bisa praktek sendiri untuk itu. Bisa teman-teman otak-atik lah. Itu konsepnya sama kok, seperti sama seperti Google Form, Microsoft Form, itu sama. Teman-teman juga bisa menambahkan PHP script kalau saya tidak salah ya. Jadi ya oke, untuk ini sebenarnya kita create modul dulu ya teman-teman, biar dia itu biar memudahkan kita juga saat saat memasukkan ke halaman website. Jadi oke, sudah kan. Posisinya kita pilih dulu yang 8 ya, yang 8 ini kita form modul. Oh ya, bisa form jumlah sih, bisa form jumlah, itu juga bisa. Jadi gini aja, save and close. Cukup seperti ini modulnya ya teman-teman, tidak perlu pengaturan yang lain. Ini ya sudah form jumlah. Lalu kita kembali ke yang convert form tadi. Gini, kita publish dulu ya teman-teman ya, untuk kita sekedar cek aja. Itu kita coba ya. Oke. Teman-teman bisa menambahkan ini juga ya, dari form yang udah kita buat tadi itu kita bisa bikin dari single artikel ya. Jadi misalkan kita tambah ke yang Indonesia ya, yang ke Indonesia. Jadi kita bisa bikin misalkan form jumlah ya, form jumlah gitu. Nah itu teman-teman bisa pilih dari not responding. Teman-teman bisa pilih dari dari single artikelnya dari convert formnya langsung, atau teman-teman bikin single artikel gitu. Nah ini kan sudah kan. Nah jadi teman-teman bisa pilih dari single artikel atau langsung dari convert formnya. Biasanya kalau convert form ini lebih enak sih sebenarnya. Saya biasanya pakai langsung dari convert form
formnya langsung gitu. Jadi karena ya satu form aja kan tadi kan, satu form aja, language-nya bahasa Indonesia, form jumlah, save and close. Karena tadi sepertinya ada itu ya teman-teman ya, ada apa ini namanya, ada kesalahan teknis ya, ini tiba-tiba seperti ini. Jadi modulnya yang tadi itu kita remove aja, kita apa ini namanya, kita cobaan publish dulu, karena mungkin posisinya sih, dari posisinya juga yang menyebabkan. Nah ya kan, dari posisinya itu seperti itu. Jadi dia menyebabkan seperti itu. Atau ini kita coba hapus dulu. Oke, kita coba ke menu Indonesian menu ya. Iya, teman-teman juga bisa memilih template dari sini juga ya. Oke. Kita coba ke artikel. Oh, seperti itu. Baik. Sepertinya ini kalau untuk menampilkan satu form dia kurang bisa ya teman-teman. Jadi coba kita dari single artikel, lalu kita create form jumlah, lalu ini convert form. Nah teman-teman bisa langsung dari sini save and close tuh ya, ini di save and close, teman-teman bisa langsung lihat di sini. Tara, muncul tuh. Atau teman-teman itu bisa juga yang tadi sih sebenarnya. Kita coba juga ya teman-teman untuk yang convert form, yang langsung apa ini namanya, yang langsung. Oke, seharusnya aman. Kita save. Ini langsung seperti ini. Kalau single artikel tadi kan ada keterangannya ya di atasnya. Ini langsung seperti ini juga bisa gitu. Oke, seperti itu teman-teman untuk yang form. Kita akan coba untuk mengembed yang dari Google sama ini ya, Microsoft Form ya. Ini saya sudah siapkan contohnya juga, sudah saya siapkan contoh link embednya juga, jadi kita tinggal insert aja. Oke, kita bikin menu baru lagi teman-teman. Kita kembalikan ke pakai yang single ya teman-teman. Kita kembalikan yang single, kita pakai yang form jumlah tadi.
tinggal kita insert yang ini. Oke, aman. Kita kategorinya pilih yang Indonesia. Kekurangannya kalau misalkan kita tidak kita nggak pakai yang single artikel itu, kita nggak bisa nggak bisa mencantumkan kategorinya itu tadi sih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatiin kan tadi waktu di home kan tidak muncul ya formnya, jadi harus harus pakai yang single artikel itu, tapi yang di sininya, yang di menunya itu tetap muncul gitu. Nah, muncul kan kalau pakai single artikel, karena udah dari kategorinya tadi sih sebenarnya. Oke, kita coba yang sekarang yang Google Form sama yang Microsoft Form ya teman-teman. Kita close dulu. Untuk embed ini seperti yang segmen yang ke berapa tadi? Ketiga ya teman-teman. Yang menu tadi kita ubah dulu di global configuration-nya, kita ubah dulu editornya jadi non. Jadi kita sudah ubah editornya non, kita save and close dulu. Kita kembali ke, kita tetap pakai yang Indonesia menu ya teman-teman ya. Ini misalnya Google Form ya, Google Form, ini Google Form. Nah, kita pilih yang single article gitu. Setelah itu kita create, karena memang belum ada ya. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan ada background suara azan ya, karena ini saya mengerjakannya subuh ini. Kita copy dulu link ini, link embednya kita taruh, kita Indonesia, language-nya juga Indonesia, save and close. Nah, sudah language-nya ini bahasa Indonesia, coba save and close. Nah, dia akan muncul ya teman-teman. Google Form ini muncul, ini juga muncul. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Seperti itu teman-teman. Aman, enjoy. Microsoft Form juga seperti itu teman-teman. Microsoft Form juga seperti itu. Jadi teman-teman pilih yang single artikel lagi, lalu teman-teman create ya, teman-teman create teman-teman gini aja. Sebelum saya copy, mohon maaf teman-teman, ini kita copy dulu, lalu kita klik ini bahasa Indonesia, ini bahasa Indonesia, save and close. Ini bahasa Indonesia juga. Nah, kita save dulu. Kita refresh. Nah, ini oh iya, ini karena saya sudah login Microsoft ya teman-teman, jadi muncul formnya. Kalau belum login ini, kalau saya tidak salah itu tidak bisa muncul ini, karena ada ini upload file ini. Dia kan tidak mau kan kalau tidak login ke instansi terkait gitu. Kalau ini kan kita harus login Microsoft karena dia punyanya Microsoft. Oke, untuk form sudah selesai teman-teman, segmen form. Mohon maaf kalau tadi agak membingungkan karena terkait modulnya ini tadi ya, terkait modulnya tadi. Jadi saya salah pada ini posisinya di non aja, posisinya di non. Lalu untuk agar formnya ini muncul di halaman beranda, teman-teman bisa pilih yang single article, tidak usah langsung yang pilih yang convert form, agar teman-teman tahu perbedaannya. Baik, karena sudah segmen 1 sudah, segmen 2 sudah, segmen 3 sudah, segmen 4 sudah, segmen 5 barusan saja sudah. Kita langsung beralih ke segmen 6, upload
ke web hostingnya teman-teman. Jadi ini nggak terlalu sulit sih, ini justru yang paling paling mudah ini sebenarnya. Jadi kita ke phpMyAdmin ya teman-teman, kita ke database-nya. Tadi kan karena database-nya jumlah 2 ya, kita ke database jumlah 2, kita ekspor database-nya. Nah ini kita ekspor, ini kan kita akan dapat ini ya, apa ini namanya, file dengan format SQL kan. Nah file ini nanti yang berperan penting sih sebenarnya, yang akan berperan penting itu. Setelah sudah, yang kita butuhkan itu 2 ya teman-teman ya, file SQL ini sama foldernya tadi. Nah untuk memudahkan apa ini namanya, untuk memudahkan uploadnya ya, untuk memudahkan uploadnya itu kita zip dulu foldernya, folder yang tadi. Ini kan jumlah 2 ya, jumlah 2 ini kita, oh iya ini untuk memudahkan aja sebenarnya. Nah langsung di dalamnya aja yang di apa ini, dikompres gitu. Kita kompres ke zip ya teman-teman. Di sini saya memakai 7 zip, 7 zip ya teman-teman. Ini versi gratis lah istilahnya. Memang aplikasinya gratis sih, teman-teman bisa cari di internet, gratis kok. Kita kompres terlebih dahulu. Oh iya, sembari mengkompres kita juga bisa ini sih, apa ini namanya, kita move di sini aja sih, biar nanti uploadnya enak. Oke, upload apakah sudah? Oh belum, kita tunggu dulu. Oh sebenarnya nggak perlu sih ini, nggak perlu apa ini, nggak perlu dipindah ke sini juga, cuman supaya satu kesatuan gitu aja sih teman-teman. Nah kan kita sudah punya semuanya, kita sudah punya foldernya, kita juga sudah punya SQL-nya. Nah kita beralih ke halaman hosting teman-teman. Nah di sini saya sudah login ya, posisinya sudah login di halaman hosting ini. Jadi saya dan teman-teman pakai layanan Niaga Hoster ya untuk hostingnya. Pakai layanan Niaga Hoster, kita pakai yang paket yang Cloud Startup. Domainnya juga kita sudah beli. Portal, ya ini maksudnya kan ada 2 kelas, portal A dan ada portal B, tapi yang portal b.my.id harusnya ya. Nah kita manage itu informasi yang tidak penting ya, itu informasi yang tidak penting. Ini kita manage, lalu kita, ini kan ada 2 ya teman-teman, ini ada 2. Kalau misalnya kita tekan ini tuh dia akan apa ini namanya, akan langsung new tab gitu, open new tab. Kalau ini enggak, jadi karena saya sudah membuat subdomain dengan nama ulul, jadi harusnya ya nggak terlalu sulit ya, kecuali kalau tiba-tiba hilang seperti tadi ya. Oh tidak, aman-aman, masih ada subdomainnya ya, karena dipakai bersamaan ya teman-teman. Jadi ada apa ini namanya, ada resiko untuk resiko tiba-tiba file hilang, file terhapus gitu. Oke, kita bikin database terlebih dahulu ya teman-teman. Ulul passwordnya bentar, kita cek. Aman sih sepertinya. Create, siap, sudah terbentuk teman-teman foldernya. Sekarang kita upload file kita. Jadi kita ke ini, file manager ini. Waduh, kenapa ada di dalam? Sebenarnya ada yang memindahkan sih ini. Tapi ya tidak penting ya teman-teman. Jadi kita kembali ke apa ini? Kembali ke tutorial. Jadi kita masuk ke
folder dengan nama ulul, karena ini langsung tersambung dengan subdomain ya teman-teman. Sudah tersambung dengan subdomain, kita ini klik upload, ini kita klik yang file. Jadi kita harusnya sih masuk ke exam tadi ya, exam htdocs, lalu kita masuk ke jumlah 2 ini kita sini. Nah, kita tunggu dulu ya teman-teman ya, proses upload memang. Oke, sudah selesai. Kita ekstrak dulu ya. Kita ekstrak dulu. Harusnya sih kalau kayak gini udah bisa sih. Coba sih. Nggak mau dia. Ya udah. Kita coba. Di mana? Apa karena tadi aku tekan itu ya? Tekan apa ini namanya? Oh iya, karena tadi apa ini namanya? Tekan folder yang .2 itu teman-teman. Itu tidak perlu ya. Jadi langsung aja jumlah 2 tanpa tekan tanpa klik folder manapun gitu. Ini tinggal kita move ya teman-teman. Tinggal kita move ke ulul. Mana ulul? Nah, kita move di sini. Nah, ini kita move lagi. Kita move lagi ke sini. Nah, jadi ini pokoknya sampai kosong lah ya. Ini dihapus. Nah, di skip aja teman-teman, tidak penting soalnya. Ya teman-teman, saya izin memindahkan folder ini dulu karena itu folder yang berharga ya, untuk coba-coba lah. Nah, ini sudah oke. Ya, ini aman sih. Ini sudah aman, tinggal kita ganti ini aja, configuration-nya aja. Sebentar. Tadi teman-teman sih sebelumnya laporan tidak bisa update ya. Kok di sini? Oh, saya salah masuk folder ternyata. Nah, ini kita update dulu teman-teman, permissionnya. Kita update dulu biar kita bisa mengubah ininya ya. Biar kita bisa mengubah ininya juga. Nah, ini kita tinggal ganti ini teman-teman, line 17, 18 sama 19. Jadi kita kembali ke halaman ini. Nah, ini kan namanya beda toh, nama database-nya itu beda. Jadi kita mana ya? Nah, ini yang line 19 ini diganti dengan nama database-nya tadi. Lalu user ini pada ini yang root tadi, root itu diubah. Ini passwordnya aja, tadi passwordnya itu ini. Lalu kita masuk ke ini ya teman-teman, enter phpMyAdmin dulu. Oh ya, yang tadi itu kita kita save dulu. Oh, aman, bisa di save. Lalu kita kembali ke halaman phpMyAdmin ya. Di sini ini halamannya muncul setelah saya tekan ini ya. Nah, ini kita sudah berada di database pribadi. Kita impor ya teman-teman, yang sudah kita ekstrak tadi itu kita impor, jumlah 2 kita impor. Nah, sudah selesai. Lalu apa lagi ya? Ya, sudah sih, sudah itu aja harusnya. Nah, kita silang, kita tes ulul.portala.my.id. Tada, bisa teman-teman.
Ini kan halaman English ya, kita coba yang Indonesia. Nah, masih tetap ya teman-teman, tampilannya masih tetap, semuanya masih aman. Aman Jaya Sentosa lah, aman, pokoknya aman. Oke, semua segmen sudah saya jelaskan dan saya praktikkan. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau tadi sempat not responding dan ya, dan tidak terlalu detail pada beberapa step. Terima kasih atas waktu yang kalian luangkan untuk menonton video ini. Dan ya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.